Halo, ketemu lagi di ulasan kita. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, ngelihat pasangan kamu, terus ngerasa, kok dia kayak orang asing ya? Atau mungkin rutinitas kalian rasanya udah kayak kaset rusak, gitu-gitu aja dan ngebosenin banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita bakal ngomongin psikologi di balik hubungan asmara, apalagi kalau kamu lagi ngerasa stuck atau jalan di tempat. Tenang aja, ulasan kali ini bukan sekedar teori ngebosenin, tapi lebih ke semacam panduan buat bantu kamu ngelihat realita yang mungkin selama ini tanpa sadar sering kita abaikan. Jadi yuk, langsung aja kita mulai. Hampir semua pasangan, seharmonis apapun kelihatannya, pasti bakal ngelewatin yang namanya fase kritis. Ini tuh fase dimana makan bareng aja rasanya canggung banget, penuh keheningan. Atau masalah sepele kayak siapa yang lupa cuci piring bisa langsung meledak jadi perang dingin berhari-hari. Masalahnya muter-muter aja di situ. Lama-lama capek emosionalnya numpuk kan? Nah, di titik kritis inilah kamu yang lagi dengerin ini, lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang bener-bener fundamental. Ini momen krusial. Kamu udah nggak bisa lagi cuma diam dan berharap waktu bakal nyelesain masalahmu. Ada satu keputusan besar yang harus segera kamu ambil. Persimpangan itu kalau ditarik intinya ada di satu pertanyaan simpel tapi nusuk banget. Kamu mau bertahan atau mulai memperbaiki? Coba deh resapin kata-kata itu sebentar. Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini benar-benar jangkar dari semua obrolan kita hari ini. Kalau kamu lagi ada di titik paling jenuh, pilihan inilah yang bakal nentuin nasib hubunganmu ke depannya. Apa kamu cuma mau nunda perpisahan, atau kamu siap turun tangan langsung, kotor-kotoran buat ngebangun lagi pondasi yang udah retak itu? Kadang kata bertahan tuh kedengarannya mulia banget kan? Kayak, wah ini pengorbanan heroik nih, wujud kesetiaan yang luar biasa. Seolah-olah dengan kita nggak pergi, nggak keluar dari pintu, otomatis kita jadi pasangan yang baik. Padahal mari kita bedah lebih dalam. Dari ulasan materi kita, ternyata ada satu ilusi besar di balik kata bertahan. Sadar atau enggak, kita sering berlindung di balik kata ini cuma karena kita udah terlalu capek, masa bodoh atau jujur aja, terlalu takut buat ngadepin akar masalahnya. Kita ngebodohin diri sendiri, ngerasa kalau diam aja itu udah sama dengan menyelesaikan masalah. Jadi gini, bertahan dan memperbaiki itu bener-bener dua hal yang beda total. Beda banget. Kesalahan fatal yang paling sering kita lakuin adalah mikir, oh, aku kan nggak mutusin dia, berarti aku lagi usaha memperbaiki keadaan. Nggak gitu. Secara psikologis, dua hal ini nggak bisa disamain. Bertahan itu bisa jadi cuma kelumpuhan emosional. Kamu udah nyerah sama keadaan. Sedangkan memperbaiki, itu pergerakan aktif. Kamu sengaja ngambil langkah buat ngejahit lagi hubungan kalian yang udah robek. Coba kita preteli lagi apa arti dari sekedar bertahan ini. Realitasnya ternyata pasif banget. Bertahan itu artinya kamu cuma ya tetap di situ, hadir fisiknya doang di satu ruangan, duduk di sofa yang sama, tapi secara emosional, tembok di antara kalian berdua udah tinggi banget. Terus, kamu cuma berharap berubah. Kamu nunggu pasanganmu bisa baca pikiranmu, sadar sendiri sama kesalahannya, dan berharap semuanya membaik kayak disulap begitu aja tanpa diomongin. Dan yang paling bahaya dari fase ini adalah nggak ada tindakan. Stagnasi ini beneran menyiksa loh. Kalau cuma diem dan berharap, itu ibarat nunggu bom waktu kekecewaan meledak. Terus alternatifnya apa dong? Nah, disinilah kita butuh kedewasaan mental yang jauh lebih tinggi. Kita butuh yang namanya keberanian buat mulai memperbaiki. Memperbaiki itu bukan zona nyaman di mana kamu bisa leyah-leyah nunggu bola datang. Nggak sama sekali. Ini butuh pola pikir proaktif yang mikirin pertumbuhan kalian berdua. Walaupun awalnya pasti sakit dan nggak enak. Kata kuncinya di sini adalah keberanian. Ini bukan lagi tentang apa yang kamu harapin bakal terjadi besok, tapi tentang apa yang berani kamu lakuin detik ini juga buat muter balik keadaan yang lagi kacau. Nah, konsep memperbaiki ini bisa kita pecah jadi 3 langkah konkret yang jujur aja bakal nantang ego kita banget. Yang pertama, berani ngobrol. Ini bukan ngobrol basi-basi kayak, nanti makan apa, atau kerjaan aman kan? Bukan. Ini tentang keberanian buka omongan soal hal-hal yang bikin dada kamu sesak. Kedua, berani jujur. Jujur kalau kamu terluka. Dan yang lebih susah lagi, jujur ngakuin kelemahan dan kesalahan kamu sendiri tanpa harus defensif alias ngeles mulu. Dan yang ketiga, ini gongnya. Berani berubah. Buktiin lewat tindakan nyata setiap hari, secara konsisten. Bukan cuma janji manis sambil nangis-nangis di hari Sabtu, hari Senin, udah lupa lagi. Tanpa 3 langkah ini, niat memperbaiki cuma bakal jadi wacana doang. Oke, sekarang coba kita lihat dari kacamata yang agak lebih analitis ya. Kita bahas ilmu di baliknya, yaitu formula psikologi relasi. Ternyata di balik semua drama nangis-nangis tengah malam atau debat kusir yang panjang itu, para psikolog paham banget kalau ada satu struktur dasar yang wajib ada. Pondasi ini krusial banget, supaya 2 orang dengan isi kepala beda ini beneran bisa tumbuh bareng dan ngurai benang kusut konflik mereka sampai ke akar-akarnya.
Dalam psikologi relasi, perubahan yang beneran nyata dan awet itu butuh dua hal penting yang nggak bisa dipisahin, yaitu awareness ditambah action, kesadaran ditambah tindakan. Oke, nyadar kalau hubungan kalian lagi di ujung tanduk itu awareness, dan itu langkah pertama yang bagus banget. Tapi dengerin baik-baik, kalau kamu berhenti cuma di tahap nyadar doang, terus cuma dipikirin terus-terusan, kamu sebenarnya balik lagi ke mode sekedar bertahan tadi. Perubahan yang bener-bener bisa dirasain kalian berdua itu nggak akan kejadian sampai kesadaran tadi kamu ubah jadi action, jadi tindakan nyata. Pemahaman soal formula tadi itu pada akhirnya bakal maksa kita buat ganti pola pikir. Mungkin agak bikin gak nyaman sih, soalnya kayak ditampar realita. Kita sampai di bagian yang paling bikin kita mikir, yaitu menghadapi diri sendiri. Soalnya gampang banget kan, buat kita nunjuk-nunjuk, nyalahin hubungan yang makin renggang, atau mojokin pasangan karena ngerasa dia nggak pengertian. Tapi, psikologi justru narik lampu sorotnya dari pasanganmu dan ngerahin itu langsung ke kamu. Ke cermin tempat kamu ngaca, intinya ini tuh soal tanggung jawab personal kamu atas kebahagiaanmu sendiri. Kadang masalahnya bukan hubungan kamu, tapi kamu belum benar-benar berani memperbaikinya. Wow, nyelekit banget kan? Coba deh tanya ke diri kamu sendiri yang paling dalam sekarang. Apa benar masalahnya ada di hubungan kalian yang kayaknya udah hancur banget? Atau kalau kamu mau benar-benar jujur dan nurunin ego, jangan-jangan masalah utamanya adalah kamu yang udah kehilangan nyali? Mungkin kamu terlalu nyaman ngumpet di balik status bertahan tadi, soalnya kamu takut banget ambil risiko. Takut ditolak, takut canggung, dan males ngelewatin obrolan berat yang nyakitin buat beneran nyoba memperbaiki semuanya. Pertanyaan berat tadi otomatis bawa kita ke akhir ulasan kita hari ini. Sebuah pertanyaan penutup yang sengaja mau saya tinggalin buat kamu renungin. Jujur, kamu mau bertahan atau mulai berubah? Nggak ada orang lain, nggak ada psikolog, nggak ada sahabat yang bisa jawab ini selain diri kamu sendiri. Semuanya 100% ada di tangan kamu. Tapi seenggaknya sekarang kamu udah tahu betul konsekuensi dan realita pahit manis dari masing-masing pilihan itu. Terima kasih udah nemenin obrolan mendalam kita hari ini. Pikirin baik-baik pertanyaannya, kumpulin keberanian kamu, dan jangan takut buat berproses. Sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.